Selamat datang di Ibet Podcast. Salam Pancasila. Hai jelita, sinarmu bagai kilau bintang-bintang. Hari ini saya Aziza sebagai host dan bersama dengan Bapak Malik selaku dosen Gen Z di Universitas IPEN. Kita kenalan dulu, silakan Pak Malik. Ya, nama saya Maulana Malik Al-Gibrani atau biasa dipanggil Pak Malik atau Pak Gibran. Oke, Pak Malik aja kali ya, kita Ya, biasanya panggil Pak Malik. boleh. Pak Malik di sini sebagai apa sih Pak di Universitas IPEN ini? Sebagai dosen. Oke, kita mau di awal tadi ya. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang ideologi Pancasila di kehidupan era Gen Z ya, Pak. Era anak-anak muda nih. Kita kenalan dulu mungkin sebenarnya apa sih Pak Pancasila itu gitu di kehidupan sekarang ini? Nah, Pancasila itu di Indonesia ya, Pancasila itu adalah sebuah ideologi atau landasan negara. Atau bisa dibilang nilai-nilai yang mengarahkan masyarakat Indonesia itu melalui Pancasila. Oke. Gitu. Gitu. Jadi simpelnya adalah sebuah ideologi nih, sebuah pedoman nih untuk kita yes. sebagai warga negara Indonesia gitu Yes. ya, Pak. Oke, terus ngomong-ngomong soal Pancasila nih, Pak Malik pernah ikut di forum BPIP ya, Pak. Betul Kita sekali. boleh kenalan nggak sih BPIP itu apa sih, Pak? Terus perannya Pak Malik sana ngapain aja sih kira-kira gitu? Oh ya, oke. BPIP itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh gitu, oke. Itu Ngapain aja? adalah lembaga yang kemudian dari pemerintah, lembaga dari pemerintah yang kemudian melestarikan nilai-nilai Pancasila. Dan Oke. itu biasanya BPIP itu mengadakan TOT atau Training of Trainer. Oh, Itu apa itu, Pak? biasanya ini apa namanya ya, mengajarkan nilai-nilai Pancasila terhadap dosen, Oke, guru, bahkan di lembaga-lembaga yang lain lah. paham. Oke, terus Pak Malik sana berperan sebagai apa nih, Pak? Oh iya, saya perannya di sana mengikuti aja sebagai apa namanya ya, peserta. Oh, sebagai peserta Mm-mm. BPIP, keren banget. Jadi dapat pelatihan ya, Pak. Yes, Oke, pelatihan. dapat training, Mm-mm. dapat pelatihan untuk penerapan ideologi Pancasila gitu, Yes. untuk para dosen, para guru, para pengajar lah gitu ya. Kebetulan sekali Oke. alhamdulillah dari Universitas IPEN itu mengajukan saya oke. untuk mewakili Universitas IPEN di Semarang. Oh, Waktu ini itu keren acaranya banget. di Semarang, Oh, di betul. Novotel. Oh, wow, keren banget. Jadi ternyata itu forum PDIP apa, Pak? Jawa Tengah atau se-Indonesia atau apa? Satu Indonesia Satu kebetulan. Indonesia, Yes. wow, keren banget. Jadi satu Indonesia forumnya di Semarang dan Iya, Pak betul. Malik adalah perwakilan dari Universitas IPEN Yes, nih. Oke. betul. Salah satu tujuan dari BPIP itu akan menghidupkan kembali ideologi Pancasila nggak sih, Pak? Iya betul. Makanya kemarin apa namanya saya ikut untuk pelatihan, saya mewakili universitas dan saya tugasnya ketika sudah kemudian ikut, saya ditugaskan di Universitas IPEN ini untuk melestarikan atau kemudian mengajarkan kepada mahasiswa nilai-nilai Pancasila. Oh gitu. Oke, Mm-mm. oke. Karena di universitas itu kan banyak sekali ya nanti mereka jadi calon DPR lah, Betul. calon guru lah, atau calon Betul. ASN lah, dan yang lain sebagainya lah. Oke, dan pengennya kan setelah menjadi salah satu anggota dari forum-forum tersebut kan menerapkan ideologi Pancasila Yes, gitu ya, Pak ya. betul Oke. sekali. Terus nih ngomong-ngomong tentang ideologi ya, Pak. Kan tadi tujuannya itu menghidupkan kembali ya. Mm-mm. Kalau menurut Bapak nih, ideologi Pancasila nih saat ini sudah mulai luntur belum sih Pak di kalangan anak-anak muda gitu? Kayaknya jangankan luntur ya, mereka di teman-teman SMA, SMP, bahkan SD itu kan, kalau dulu zaman saya itu SD itu sudah menghafalkan pembukaan undang-undang di Oke, akhirnya betul. pertama dan sampai keempat lah itu, dan itu dihafalkan. Sekarang di anak-anak sekarang atau di teman-teman SMA sekarang Gen Z itu bahkan untuk menghafal Pancasila aja itu nggak bisa mereka. Artinya udah sangat luntur banget Sangat dan luntur banget ya. mundur. Cukup miris juga ya, Iya, Pak ya, kalau kita betul. lihat kayak di sosial media gitu, anak-anak sudah tingkat SMA, sudah Iya, mau kuliah, betul. bahkan udah masih nggak tahu Pancasila itu isinya apa Apa aja aja. gitu. Oh gitu, serem juga ya Pak ya. Iya, benar-benar. Terus kira-kira ada dampak nggak sih Pak, atau dampak dari lunturnya Pancasila di era Gen Z itu apa sih Pak kira-kira? Ada banyak sekali ya dampak ya. Isu-isu yang tercuat di media sosial itu ya kayak kemunduran moral Oke, bagi contohnya? teman-teman SMA. Contohnya di isu media sosial itu kan kemarin siswa-siswa SMK itu mengacungkan jari tengah terhadap Oh iya, gurunya. betul itu lagi Itu rame terus banget. kemudian banyak sekali kemudian teman-teman SMA yang berani untuk melawan guru, padahal guru nggak salah apapun kan. Ya, Itu betul. salah satu bukti bahwa nilai-nilai Pancasila itu Sudah luntur gitu iya ya. atau mundur lah Benar-benar. Jadi di kalangan teman-teman oke, SMA. betul. Jadi moralnya tuh benar-benar udah yang turun banget gitu ya, Iya, bahkan kayak betul. norma aja sekarang sudah banyak dilanggar gitu ya, karena Betul. ideologi Pancasila ini sekarang udah luntur gitu ya, Iya. maksudnya udah jarang diterapkan Mm-mm. gitu. Ngomong-ngomong soal ideologi nih ya Pak ya, kira-kira apa sih Pak pengaruh dari Pancasila ini untuk perilaku Gen Z gitu? Berpengaruh nggak sih Pak kira-kira? Sangat-sangat berpengaruh. Pancasila itu sebagai filter di era media sosial.
sekarang kan banyak sekali kemudian superioritas terhadap apa namanya daerahnya masing-masing. Iya, benar benar benar. Padahal di sila ketiga di Pancasila itu mengatakan bahwa persatuan Indonesia dan Gen Z sekarang itu sangat kemudian rasis ya terhadap Iya, daerah-daerah banyak ya. lain. Betul Nah, itu betul. sebagai standar Pancasila itu sebagai standar supaya mengerem tindakan-tindakan seperti itu, Oke. menyadarkan bahwa kita itu satu Indonesia, satu Hmm. bangsa, satu bahasa dan satu daerah. Oke, jadi Pancasila ini Gitu. akhirnya sebagai patokan ya Pak, Iya sebagai betul, pedoman nih supaya kita betul. bermedia sosial tuh lebih bijak lagi Yes. karena diatur sama ideologinya bangsa sendiri gitu ya Pak ya. Oke, keren banget. Terus nih Pak, setelah mengikuti pelatihan BPIP tadi ya, iya kan yang di Mhm. awal kita tadi bahas BPIP nih, terus menerapkan ilmu ideologi Pancasila nih yang didapatkan kan kepada mahasiswa, pada sesama dosen, atau tenaga pendidikan yang lain. Nah, terus apa aja sih Pak yang sudah Pak Malik lakukan nih untuk menerapkan nilai-nilai tersebut di Ya. Universitas IFET ini khususnya? Alhamdulillah peran saya di Universitas IPET akhirnya saya mendapat ini ya untuk mendapat kesempatan untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan mendapat MKU di semua kelas itu Oke. hampir semuanya alhamdulillah lah. Oh gitu. Saya Jadi, menerapkan atau mentransfer ilmu-ilmu Pancasila dari BPIP. oke, jadi ilmunya Iya. sudah banyak tersebar nih Pak ke Iya. mahasiswa, ke apa aja ilmu yang didapetin sama Pak Malik tuh semuanya merasakan Yes, gitu ya. betul. Mahasiswa ngerasain, dosen juga Iya, ngerasain betul. gitu ya. Oke, terus nih Pak Malik kita ngomongin tentang sekarang tuh kasus kenakalan remaja banyak banget ya Pak. Iya. Ada tawuran, terus kayak ada bahkan sampai kekerasan. Itu tuh apakah menjadi suatu tanda kalau ideologi Pancasila ini sudah mulai luntur gitu di era-era Gen Z sekarang ini? Iya betul, itu sangat-sangat kemudian mulai luntur. Apalagi ketika tawuran itu sampai kemudian menghilangkan nyawa. Itu kan bagaimana kemudian perasaan ibunya, bapaknya. Itu Iya kan betul. tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan Beradab. beradab. Oke, jadi kasus-kasus seperti tawuran dan sebagainya itu menunjukkan kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh bahkan sudah nggak ingat lagi Pancasila Iya tuh betul, apa, nggak betul, mengamalkan betul. gitu ya. Miris banget ternyata. Oke, terus jadi ada ya Pak Malik di Universitas IFET itu sebagai fasilitator ya Pak, Yes, sebagai betul. memberi sebagai penyambung nih jembatan untuk teman-teman lebih tahu sebenarnya Pancasila itu nggak cuma sebatas dihafal tapi juga diterapkan juga Yes. gitu dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Apa nih Pak terakhir nih pesan dari Pak Malik buat generasi Z sekarang nih ya, anak-anak muda sekarang supaya tetap bisa menerapkan ideologi Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ya oke, pesan dan kesannya kalian tuh harus ya minimal hafal dulu lah. Setelah Betul. hafal, kemudian baru belajar step by step. Setelah hafal, kemudian mengimplementasikan. Bagi yang paling sulit adalah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Itu aja. Ketika kalian kemudian mengimplementasikan nilai Pancasila, maka kalian akan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Betul, oke Gitu. baik. Terima kasih Mm-mm. banyak Pak Malik sharing infonya hari Yes, ini siap. karena alhamdulillah seru banget bahasan kita hari ini. Terus juga kayak apa ya? Pembahasannya informatif banget. Jadi harapannya semoga teman-teman yang nonton ini bisa lebih menerapkan Amin, amin. ideologi Pancasila gitu ya, Amin. terutama di generasi muda saat ini yang Yes, masih media media sosial. sosial, terus juga lebih beretika lagi ya Pak Iya, mungkin betul. ya terhadap bermedia sosial, Iya. berperilaku dan hal sebagainya. Oke, kita ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di event podcast selanjutnya. Dadah. Halo, selamat datang di IPET Podcast. Salam Pancasila. Sudah. Si main media Media sosial, sosial. terus